bicara tentang siang dan malam, bicara tentang sepanjang hari. Yang harus kita lakukan ada kebiasaan. Kebiasaan yang baik untuk terus-menerus memperhatikan firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan, hari ini saya punya kesempatan menyampaikan firman Tuhan di GKKA Banda. Mungkin saudara bertanya, ya, mengapa saya bisa berkhotbah di pertukaran mimbar PGTI ini? Karena saya saat ini melayani di GKI Gracia di Panakukan Mas. Ya. Saya sebenarnya sudah emeritus seperti Pak Kuku, ya, mana Pak Kuku, ya. Tahun 2013, ketika selesai di GKI Samyung, selama kurang lebih 25 sampai 28 tahun harus pensiun saudara di usia 52 tahun, dan akhirnya saya dipanggil melayani di beberapa gereja, dan akhirnya Tuhan menggerakkan kami ke Jambi. Gereja Kristen Protestan Jambi, saya dipanggil di sana menjadi gembala kurang lebih 10 tahun, ya. Dan selama 11 tahun sebenarnya menjadi hamba Tuhan di sana, 1 tahun sabatikal. Setelah itu kembali ke Makassar dan dipanggil untuk melayani sebagai pendeta konsulen merangkap pengembalaan di GKI Gracia. Saya bersyukur karena di masa tua saya Tuhan masih memakai. Ya, saya merasa masih ABG. Ya, ABG kata orang, aku baru gocap. Ya, saudara, saya bukan gocap lagi, mungkin lapcap atau lapcasi. Ya, 64 tahun saudara. Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami berdua untuk melayani. Usia bisa tua, ya betul Pak Kuku, ya. Tetapi semangat jangan tua, ya. Dimanapun kita berada saudara, kita harus melayani Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan. Saya bersyukur bisa berada di gedung gereja yang luar biasa megah ini, saudara. Saya tidak pernah membayangkan bisa melihat gereja yang ada di Makassar semegah ini. Ya, saya hanya bisa melihat dari Facebook, ya, dari YouTube. Ya. Tetapi hari ini saya bersyukur bisa melihat gereja saudara itu luar biasa. Ya, gereja yang diberkati oleh Allah, dan saya bersyukur bisa berada di tengah-tengah seusia saya juga, ya. Saya melihat Bapak dan informasi bahwa di kebaktian satu itu biasanya lebih banyak orang tua, ya. Walaupun banyak orang tua, tapi ini bukan kebaktian usia indah. Tetapi tidak masalah saudara, saya senang karena masih bisa bertemu dengan teman-teman lama. Ya, ada Pak Denny, ada Pak Kuku, bahkan banyak teman-teman sekolah saya waktu SD dan SMP, ya. Ada juga yang saya kenal Pak David, ya. Ada Ibu Winnie yang jadi MC tadi, beliau masih semangat, ya. Ketika bertemu tadi beliau berkata, sangat lama tidak ketemu. Ya betul saudara, saya lama tinggalkan Makassar. Saudara, ini perkenalan singkat saudara, saya datang dengan istri saya, ya, yang duduk di depan itu. Dia jauh lebih muda dari saya, ya. Jadi kalau kami berjalan, mungkin orang tidak percaya bahwa dia adalah istri saya. Sudah 32 tahun menikah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara sudah makan pagi atau santap pagi? Sudah santap pagi saudara? Ya, ya, ada yang begini-begini, ya, atau belum. Ya, ketika saudara belum santap pagi, apa yang terjadi? Seringkali tubuh kita lemas, ya, loyo, bahkan menggoda kita untuk ngantuk. Ya, ini akibat kalau kita tidak santap pagi, tidak makan pagi. Ya, pertanyaan yang kedua. Saudara santap apa kalau pagi hari? Atau apa santapan harian saudara? Kalau saya tadi, ya, makan mie dicampur telur, sehingga bisa lebih sehat, lebih kuat.
berbicara. Ya, mungkin saudara lain. Ketika saya bertanya kepada saudara, apa santapan pagi saudara? Pasti banyak jawabannya saudara. Tetapi apapun santapan saudara, apakah itu pagi hari atau santapan harian saudara, yang penting santapan itu teratur, bergizi. Bergizi bukan berarti mewah mahal, tidak. Yang penting bergizi 4 sehat 5 sempurna. Saudara pernah makan 4 sehat 5 sempurna? Atau mungkin saudara makan 4 sehat 5 penyakit. Ya. Bulan lalu saya khotbah di GKI Gracia, temanya 4 sehat 5 sempurna. Apa itu saudara? 4 perkataan yang baik, 5 perkataan yang kurang baik. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kepada saudara belajar satu tema yang sudah diberikan oleh gereja. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya apapun yang saya katakan tadi, itu semua berbicara tentang sehat. Memang yang penting kita sehat saudara. Sekarang banyak makanan kesehatan, bahkan banyak program makan sehat. Tetapi sayang saudara, semua itu hanya untuk kesehatan jasmani kita saja. Semua itu hanya pertumbuhan jasmani kita saja. Bagaimana dengan kesehatan rohani kita? Bagaimana dengan pertumbuhan rohani kita saudara? Seringkali kita lupa memperhatikan, lupa menjaga, mengabaikan kesehatan rohani kita, pertumbuhan rohani kita. Kalau saudara membaca di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-12. Di sana firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saudara, keras sekali ayat ini. Kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apakah santapan harian kita hanya susu saja saudara? Atau makanan keras? Saya senang dengan tema yang diberikan oleh gereja hari ini. Ketika firman menjadi santapan harian. Saya sangat diberkati, terberkati ketika saya membaca Mazmur nomor 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Indah sekali perikop ini saudara. Dimulai dengan satu kata yang sangat indah. Berbahagia. Siapapun saudara yang hadir pada pagi hari ini, baik yang tua, yang muda, kita semua ingin bahagia. Apalagi di masa tua kita. Apa yang kita butuhkan saudara? Selain kesehatan jasmani, kita juga butuh yang namanya kebahagiaan. Oleh sebab itu, kata yang pertama di dalam Mazmur nomor 1, ayat yang pertama ini adalah berbahagialah. Bukan happy saudara, tetapi bless, berkat dari Allah, berkat dari Tuhan, diberkati oleh Allah saudara. Kalau boleh saya memberikan tambahan tema hari ini adalah berbahagialah kita ketika firman menjadi santapan harian. Yang jadi masalah adalah apa saudara? Bagaimana kita, sikap kita terhadap firman itu. Apakah itu sesuai dengan perintah Allah? Apakah sudah sesuai dengan kehendak Allah saudara? Saya ingin mengajak kepada saudara untuk melihat Mazmur nomor 1. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita miliki saudara? Supaya ketika firman itu menjadi santapan harian kita. Apa yang terjadi? Apa yang akan kita lakukan saudara? Kalau saya berkata apa yang terjadi? Berbahagia. Apa yang harus kita lakukan saudara? Mari kita lihat. Yang pertama, Mazmur nomor 1 ayat yang kedua bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ini luar biasa saudara. Bagaimana ketika kita menjadikan firman itu menjadi santapan harian kita. Hal yang paling pertama yang harus kita miliki saudara, yang ada di dalam diri kita, harus punya kesukaan. Kata kesukaan di sini dalam bahasa Ibrani hepso.
yang punya arti begitu luas, saudara. Bisa terjadi perasaan yang sangat senang dengan adanya, atau kegemaran, atau puas, atau bahagia, atau ketertarikan. Bahkan lebih banyak berkata, hepso itu mempunyai arti kecintaan. Suka cinta, dua hal yang sulit dibedakan, saudara. Tadi malam ketika saya membaca persiapan khotbah saya bertanya kepada istri saya, mana yang lebih dulu, suka atau cinta? Ya, saudara, mana yang lebih dulu, saudara? Cinta atau suka, suka atau cinta? Istri saya menjawab cinta. Tetapi saya belum puas, saudara. Saya tanya Mbak Google. Mana lebih dulu, suka atau cinta? Mbak Google menjawab suka lebih dulu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, suka. Saya percaya siapapun saudara yang berada pada pagi hari ini di tempat ini, kita pasti punya yang namanya kesukaan. Apa kesukaan kita, saudara? Suka makan, suka traveling, suka ini, suka itu. Yang jelas pasti kita punya kesukaan. Kita suka si A, si B, dan lain sebagainya, saudara. Suka. Suka di sini bukan asal suka, bukan suka-sukaan, bukan suka saya, sesuka saya, tidak, saudara. Tapi sekali lagi, ini berbicara tentang cinta. Tentang cinta, saudara. Saudara dan saya tidak mungkin bisa menjadikan firman menjadi santapan harian saudara jika saudara dan saya tidak memiliki yang namanya hepso, kesukaan, saudara. Jadi betapa pentingnya kita memiliki hal ini. Yang pertama yang sudah dikatakan oleh Alkitab untuk saudara dan saya di dalam Mazmur nomor 1 ayat yang kedua bagian A, kesukaan, saudara. Saya mengharapkan kita semua sudah memiliki hal ini. Suka. Kita memiliki cinta, saudara. Cinta di dalam diri kita. Suka apa, saudara? Sekali lagi, saudara. Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, kesukaan Taurat Tuhan. Kesukaan Taurat. Apa itu Taurat, saudara? Taurat ada instruksi dari Allah, perintah dari Allah, firman Allah, saudara. Inilah yang harus menjadi kesukaan kita, saudara. Apakah saudara saat ini sudah suka firman Allah? Di dalam Alkitab begitu banyak ayat-ayat yang ditulis yang mempunyai pengertian, bahkan secara langsung kalimat aku suka firman, aku cinta firman. Mazmur 119 ayat yang ke-97 di sana berkata apa? Betapa ku cinta Tauratmu. Saudara, luar biasa. Pemazmur berkata betapa ku cinta Tauratmu. Berapa banyak di antara kita yang hadir pada pagi hari ini yang sering berkata, atau yang ada di dalam hati kita berkata, aku cinta Taurat Tuhan, aku cinta firman Allah, saudara. Atau kita cinta yang lain, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kepada saudara untuk menanamkan kecintaan akan firman Tuhan itu sedini mungkin. Beberapa hari yang lalu, saudara, saya membaca renungan harian santapan rohani. Saya tidak membaca isinya, tetapi saya tertarik dengan sampul yang ada di belakangnya. Apa tulisannya, saudara? Cukup membuat saya untuk saya ingin sharingkan kepada saudara, sampaikan kepada saudara. Kalimat itu sederhana. Tanamkan kecintaan akan firman Tuhan sedini mungkin. Sebagai orang tua, sebagai siapapun juga kita, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, kita perlu menanamkan kecintaan akan firman Tuhan sedini mungkin, saudara. Mungkin kepada anak cucu kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Menanamkan kecintaan akan firman Allah itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah suka firman sudah cukup? Apakah cinta kepada firman sudah cukup? Banyak seringkali kita mendengarkan orang berkata, aku cinta si A, aku cinta si B, aku cinta itu, aku cinta ini. Hanya cinta ini, cinta itu. Hanya sampai di sana saja, saudara. Apakah kita juga demikian? Cukup cinta Taurat Tuhan, titik? Tidak, saudara. Ayat yang kedua bagian B. Yang kedua,
Kita bukannya perlu memiliki kesukaan akan Taurat Tuhan. Tetapi Alkitab katakan di dalam ayat yang kedua B. Mazmur nomor 1 ayat yang kedua bagian B. Yang merenungkan Taurat itu. Jadi saudara, kita bukannya perlu memiliki kesukaan cinta firman Tuhan. Tapi yang kedua yang harus kita lakukan ada action. Ya, bukannya sekedar kata-kata aku cinta, aku cinta, aku cinta. Tapi kita harus merenungkan. Arti merenungkan sangat dalam saudara. Dalam bahasa Ibrani itu hagah. Yang berarti apa? Banyak artinya saudara. Membaca untuk diri sendiri. Memikirkannya dalam-dalam. Dan mencari tahu artinya. Belajar menyelidiki dengan sungguh-sungguh. Ini arti kata hagah. Arti kata merenungkan saudara. Bahkan juga ada yang memberikan pengertian. Merenungkan mempunyai pengertian adalah apa? Membaca dengan pikiran dan hati. Jadi betapa pentingnya saudara kita merenungkan firman Tuhan. Banyak orang hanya membaca firman Tuhan saja. Titik saudara. Karena cinta suka firman Tuhan. Titik saudara. Tetapi tidak ke langkah yang berikutnya. Merenungkan firman itu. Tidak hagah, tidak membaca dengan pikiran, dengan hati. Tidak memikirkan dalam-dalam mencari tahu artinya, menyelidiki dengan sungguh-sungguh saudara. Apa yang kita baca itu. Jadi sekali lagi saudara, merenungkan firman itu bukan hanya sekedar membaca saudara. Bukan membaca saja dengan mata, tapi membaca dengan pikiran, dengan hati kita. Apakah saudara pernah melakukan hal ini saudara? Membaca firman Tuhan hanya memakai mata saja. Tidak dengan pikiran, tidak dengan hati saudara. Saya percaya jemaat GKK Banda tidak demikian. Saya mengharapkan saudara adalah orang-orang yang membaca firman Allah dengan pikiran, dengan hati saudara. Saya senang dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Billy Graham. Dia katakan demikian. Saya mendorong kalian semua bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi menghafal firman Allah. Dan beliau berkata, ketika engkau menghafal firman Allah itu akan tertanam di dalam jiwa engkau. Dan ketika ada kedukaan, ada masalah, firman Allah itu akan muncul menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi pengharapan bagi kamu. Intinya apa saudara? Ketika kita membaca, merenungkan firman Allah, menghafal firman Allah, itu tidak akan pernah sia-sia saudara. Ya ingin saya katakan di poin yang kedua ini, kata merenungkan ini saudara, Bapak mari saudara, kita bukannya sekedar membaca, tapi kita merenungkan, memikirkan dalam-dalam, mencari tahu artinya, menyelidiki dengan sungguh-sungguh untuk mengetahui kebenaran firman Allah itu. Saya tertarik dengan apa yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11 ini berbicara tentang Paulus dan Silas yang berada di kota Berea. Apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas di kota Berea saudara? Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11 saya akan bacakan untuk saudara. Orang-orang yang ada di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah itu benar demikian. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang ada di Berea? Alkitab katakan mereka punya hati yang baik. Punya hati yang baik. Mengapa saudara? Karena mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui. Jadi kalau boleh saya katakan mereka bukannya membaca firman Allah, tapi mereka merenungkan firman Allah itu saudara. Bahkan kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Jemaat yang mula-mula, jemaat yang pertama. Ayat yang ke-40 dari Kisah Para Rasul pasal 2. Ayat yang ke-42 di sana disebutkan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Luar biasa saudara. Tidak heran jika jemaat yang ada di jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu berkembang dengan luar biasa. Karena mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul.
Mereka belajar firman Allah. Saudara, belajar tidak harus masuk sekolah formal, saudara. Saudara bisa belajar di rumah. Saya percaya gereja ini bisa bertumbuh. Bisa menjadi gereja yang sehat. Mengapa? Salah satu penyebabnya karena saudara mau belajar. Mau belajar firman. Saya mendengarkan bahwa kalau kebaktian kedua, itu ibadah dihadiri kurang lebih 400 sampai 500 orang. Bahkan mungkin lebih. Luar biasa, saudara. Untuk apa saudara datang di gereja? Untuk apa saudara berada di komisi-komisi? Untuk apa saudara berada di kelompok kecil atau KTB atau apapun namanya itu? Untuk belajar. Seorang pengarang buku yang sangat terkenal, John Stott, pernah berkata demikian di dalam bukunya, Gereja yang Hidup. Dia berkata, gereja yang hidup itu adalah gereja yang pertama dia sebutkan, gereja yang belajar, gereja yang mengasihi, gereja yang beribadah, gereja yang memberitakan Injil. Nomor satu apa saudara? Dia tulis gereja yang belajar. Jadi sekali ke saudara, betapa pentingnya gereja yang belajar. Intinya apa saudara? Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada saudara, di dalam Mazmur nomor 1 ayat yang kedua, merenungkan firman Allah. Apa yang harus kita miliki saudara? Kesukaan cinta. Apa yang harus kita lakukan saudara? Merenungkan firman Allah. Apakah selama kita membaca firman Tuhan, ketika kita berada di gereja, ketika kita berada di rumah, apakah kita merenungkan firman Tuhan atau hanya termenung saja? Beda saudara, merenung dengan termenung. Banyak orang di kebaktian bukan merenungkan firman Tuhan tetapi termenung. Kami pengkhotbah seringkali melihat muka-muka jemaat yang ada di bawah saudara. Ada yang senyum, ya. Ada yang senyum, ya senyum apel saudara, ya. Ada juga yang mungkin termenung, ya. Tidak tahu pikir apa saudara. Pikir di rumah kompornya belum dimatikan. Pikir besok mau dagang apa lagi, mau makan apa, dan lain sebagainya saudara. Termenung. Saya mengharapkan kita bukan orang-orang yang demikian. Merenungkan firman Allah. Kalau saudara membaca Mazmur nomor 119, saudara akan menemukan 8 kali ada kata merenungkan ditulis di sana. Kemarin malam saudara ketika saya membaca suatu artikel Bapak, di dalam Mazmur 119 ada 8 kali kata merenungkan. Saya cari-cari saudara, sampai terakhir hanya 6 saya dapat saudara. Apakah karena mata saya mulai kabur atau baru saja operasi katarak ya. Saya cari-cari akhirnya dapat juga sampai 8. Coba saudara pulang di rumah, nanti saudara buka Mazmur nomor 119. Coba saudara cari, apakah saudara bisa menemukan 8 kata merenungkan yang ditulis di dalam pasal 119 itu, nomor 119 itu. Yang kedua, merenungkan firman saudara. Yang ketiga, apa saudara? Kita perlu merenungkan firman itu bukan hanya 1 minggu 1 kali. Bukan hanya 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 3 kali saja. Tapi Alkitab katakan apa? Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur nomor 1 ayat yang kedua bagian C. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa artinya ini saudara? Arti kata siang dan malam ini sama seperti pemazmur di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-97. Di sana pemazmur berkata demikian, betapa ku cinta Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari. Merenungkan sepanjang hari. Timbul pertanyaan, apa sebenarnya arti kata merenungkan firman itu siang dan malam? Apa artinya siang dan malam saudara? Banyak tafsiran, banyak definisi. Di antaranya apa saudara? Kata siang dan malam ini mempunyai pengertian. Yang pertama, kita harus membiasakan diri untuk terus-menerus memperhatikan firman Tuhan. Jadi arti kata siang dan malam ini adalah kita harus membiasakan diri kita saudara. Untuk terus-menerus fokus memperhatikan firman sebagai pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi harus punya kebiasaan. Jadi bicara tentang siang dan malam, bicara tentang sepanjang hari, yang harus kita lakukan ada kebiasaan. Kebiasaan yang baik untuk terus-menerus memperhatikan firman Tuhan. Saudara masih ingat apa yang dikatakan di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-16?
ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam bait Allah, Alkitab katakan apa? Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah lalu berdiri hendak membaca firman Tuhan. Sekali lagi saudara, kita harus membiasakan diri kita untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Saya tidak tahu di GKK Banda, apakah ada tidak grup-grup WA, komisi-komisi atau jemaat. Tetapi di banyak gereja, termasuk gereja saya di Jambi dulu dan sekarang di sini saudara, ada grup-grup komisi atau jemaat. Dan hampir setiap hari sharing ayat-ayat Alkitab di grup itu saudara. Dan itu sudah menjadi kebiasaan saudara. Saudara, saya mengharapkan di sini juga sudah ada saudara. Intinya adalah apa saudara? Mari kita membiasakan diri kita terus-menerus untuk membaca, merenungkan firman. Arti kata siang dan malam juga mempunyai pengertian tindakan yang berulang-ulang. Jadi kita perlu ada tindakan yang berulang-ulang membaca, merenungkan firman Allah. Apakah kita membaca firman Allah berulang-ulang saudara? Saya percaya bisa terjadi khotbah yang saya sampaikan hari ini. Mazmur nomor 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga pernah dikhotbahkan dari mimbar ini. Tapi tidak salah kalau saya ingin sampaikan lagi. Karena berhubungan dengan tema yang diberikan kepada saya ingin mengulang lagi, menyampaikan kepada saudara sekali lagi ada tindakan yang berulang-ulang tentang apa yang harus kita ketahui tentang firman Allah saudara. Merenungkan firman Allah siang dan malam berulang-ulang. Saudara masih ingat Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 berbicara tentang kasih kepada Tuhan yang adalah perintah Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Ulangan 6 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ayat yang ke-7, haruslah mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang di dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya kita semua. Mari kita berulang-ulang membaca, merenungkan firman Allah dan jangan ada kebosanan saudara. Saya ingat seorang pendeta juga yang bernama J.A. Packer. Dia berkata demikian, kalau saya jadi iblis, ini pendeta yang terkenal, penulis buku yang sangat terkenal, orang reform saudara. Dia berkata, jika saya sebagai iblis, sasaran pertama saya adalah apa? Membuat orang Kristen tidak membaca Alkitab lagi. Bukan melarang datang ke gereja, bukan melarang melayani, tidak. Tapi melarang mereka membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Jadi sekali lagi, apa yang saya katakan, yang dikatakan oleh J.A. Packer ini, Bapak, betapa hati-hatinya kita terhadap firman Allah itu. Apakah kita merenungkan firman Allah itu siang dan malam, terus menerus saudara? 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-13. Di sana firman Tuhan berkata, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Jadi saudara dan saya diminta untuk apa saudara? Bertekun. Bukannya membaca, asal merenung, tapi bertekun saudara. Arti kata bertekun itu sangat dalam saudara. Arti kata bertekun artinya ada unsur kerajinan, ada unsur kesungguhan, ada unsur ketabahan, ada unsur disiplin. Jadi kalau saudara dan saya berkata bertekun, melaksanakan firman Allah memang tidak mudah. Pada awalnya sulit, tapi pada akhirnya akan menjadi kebiasaan bagi kita saudara. Rasanya kalau tidak membaca firman Allah, kalau kita tidak santapan harian kita firman Tuhan, kita merasa gelisah saudara. Oleh sebab itu gereja memberikan tema ketika firman menjadi santapan harian. Dan bukan hanya ketika menjadi santapan harian, tapi memang firman harus menjadi santapan setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya. Siapa yang bisa merubah manusia dari tidak baik menjadi baik, menjadi
Kristen yang berbuah, menjadi dewasa di dalam kerohanian. Firman Tuhan, saudara. Mungkin saudara kenal dengan Agustinus, seorang teolog yang sangat terkenal, yang pernah ada di dalam dunia ini. Dia orang yang sangat pandai. Pastornya, pendetanya tidak sanggup berdebat dengan dia. Bahkan ibunya sudah angkat tangan. Ibunya yang bernama Monica, seorang pendoa yang luar biasa, mendoakan anaknya Agustinus ini supaya bisa bertobat. Apa yang membuat dia bertobat? Khotbah pendeta, mengikuti persekutuan? Tidak, saudara. Bukan berarti tidak penting, itu penting, saudara. Tapi yang membuat dia bertobat adalah apa? Ketika suatu hari dia berada di taman. Dia mendengarkan anak-anak menyanyi, ambillah, bacalah, ambillah, bacalah, baca. Akhirnya singkat cerita dia mengambil dan membaca Roma 13 ayat yang ke-13. Ketika saya membaca Roma 13 ayat yang ke-13, ya, angka 13, 22:13, saudara. Pasalnya 13, ayatnya 13. Kalau saudara baca lagi ayat itu, waduh, sangat keras ayat ini. Tapi Agustinus baca ini, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Singkat cerita, setelah dia baca firman Tuhan secara keseluruhan, dia mengalami pertobatan yang luar biasa. Menjadi seorang teolog yang luar biasa, saudara. Saudara kenal dengan pendeta Yusuf Romney? Dia bukan dari latar belakang agama Kristen, saudara. Singkat cerita dia pernah bersaksi, saya menjadi Kristen bukan karena saya datang ke gereja dengar khotbah saja. Bukan dari kesaksian orang Kristen, tetapi ketika saya mau menyelidiki Alkitab, di mana kesalahan Alkitab itu. Singkat cerita, dia membaca Alkitab, dia menyelidiki Alkitab. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Firman Tuhan itu, Alkitab itu mengubah dirinya menjadi orang yang bukannya percaya kepada Tuhan, tapi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi sekali lagi, saudara, betapa pentingnya membaca, merenungkan firman Allah itu. Kita kenal dengan Hudson Taylor, seorang misionaris di Tiongkok yang sangat terkenal. Di usia 68 tahun, dia sudah membaca Alkitab 40 kali, saudara. Kita kenal dengan Charles Muller, seorang bapak panti asuhan Kristen. Sepanjang hidupnya, dia telah membaca Alkitab 100 kali. Apakah ada di antara kita pagi ini pernah membaca Alkitab 10 kali saja? Ya. Hudson Taylor 40 kali. Charles Muller, sampai saya pikir apakah betul tidak ini? Charles Muller baca Alkitab 100 kali, saudara. Mungkin saudara berkata, waduh, beda musuh. Ya, itu dulu zaman dahulu. Ya, belum ada HP, ya, belum ada laptop, belum ada internet. Sekarang susah. Ya, tergoda pagi-pagi ketika bangun yang dicari buka Alkitab, HP dulu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Ada kesaksian seorang hamba Tuhan yang bernama Robert Summer. Dia memberikan kesaksian di Kansas City, ada seorang pemuda yang begitu apik melayani Tuhan, beribadah. Dia mengalami kecelakaan, dia mengalami korban ledakan. Akibatnya matanya buta, kedua tangannya putus, hilang. Apa yang terjadi dengan anak muda ini, saudara? Singkat cerita, dia punya semangat, punya kerinduan membaca firman Tuhan. Singkat cerita, dia membaca pakai apa, saudara? Pakai mata tidak, dia buta. Pakai tangan huruf Braille tidak bisa. Kedua tangannya putus, saudara. Membaca pakai apa, saudara? Sampai saya ketika membaca kisah ini, artikel ini, sampai tidak percaya. Membaca dengan lidah, saudara. Apa bisa membaca Alkitab dengan lidah sampai sekarang masih sulit dimengerti, saudara. Tapi dia membaca Alkitab dengan lidah. Akhirnya dia bisa membaca beberapa kali seluruh Alkitab itu. Luar biasa, saudara. Saya percaya saudara dan saya yang hadir pada pagi hari ini masih punya mata, masih punya tangan. Ya. Apakah kita memakai mata kita, telinga kita untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan? Apakah santapan harian kita itu adalah firman Allah, saudara? Sekarang banyak cara untuk bisa sehat secara rohani, bertumbuh secara rohani. Ada Alkitab di aplikasi dimanapun juga, di HP saudara, di iPad saudara, di laptop saudara. Ada namanya Alkitab bersuara. Tinggal saudara berbaring mendengarkan firman Tuhan. Ketika mata kita sudah mulai sulit melihat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apakah santapan harian kita adalah firman Allah, saudara? Suatu hari ada seorang berdebat di radio. Ada seorang berkata demikian,
Saya telah menikah selama 30 tahun. Setiap hari istri saya memberikan saya makan 3 kali. Jadi kalau dihitung 30 tahun, saya telah makan sebanyak 32.852 kali. Jadi menikah 30 tahun, dia telah makan 32.850 karena satu hari makan 3 kali. Dan dia berkata, saya telah membaca Alkitab 10 tahun. Satu hari 3 pasal. 10 tahun satu hari 3 pasal, dia telah membaca 10.950 pasal. Akhirnya dia berkata, semua yang saya baca itu saya sudah tidak ingat lagi. Saudara, ketika saudara mendengarkan orang yang nyinyir ini, saudara pasti jengkel, saudara. Akhirnya ada yang menjawab demikian. Saya juga sudah menikah selama kurang lebih 30 tahun. Istri saya setiap hari juga menyediakan makanan untuk saya, satu hari 3 kali makan. Jadi saya pun makan 32.850 kali. Saya telah membaca Alkitab juga demikian. Memang saya lupa, khususnya makanan istri saya. Saya lupa makanan istri saya yang dia berikan kepada saya. Saya sudah lupa. Tetapi yang pasti saya sehat. Apa yang ingin dia katakan, saudara? Bahwa sebenarnya kalau kita aplikasikan dengan kehidupan rohani kita, firman Tuhan yang kita nikmati itu, yang menjadi santapan harian kita, itu tidak akan pernah sia-sia, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia, berlalu dengan sia-sia. Firman Tuhan itu hidup, bukannya hidup di luar diri kita, saudara, tapi hidup di dalam diri kita. Dia bertumbuh, berakar, berbuah, sehingga saudara dan saya bisa ada sebagaimana kita ada saat ini. Seorang yang bernama John Calvin berkata demikian, dengan kitab suci dan di bawah pimpinan Roh Kudus, kita belajar siapakah Allah itu, apa yang telah dia kerjakan bagi kita, bagaimana seharusnya respon kita terhadap Allah. Jadi intinya apa, saudara? Bahwa ketika kita membaca Alkitab, kita tidak akan pernah sia-sia, mengalami yang namanya kesia-siaan. Ada orang pernah menyelidiki, saudara, bahwa Alkitab itu ada kurang lebih 3 juta huruf. Ada 31.000 ayat Alkitab. Ada 1.189 pasal. Dan dia katakan, kalau membaca Alkitab dengan suara yang cepat, ya, kalau membaca Perjanjian Lama, itu 38 jam. Membaca Perjanjian Baru 11 jam. Jadi kalau kita membaca Alkitab dengan suara cepat, kita akan menyelesaikan satu kitab itu 48 jam. Kalau sudah tidak percaya, sudah coba di rumah nanti. Ya. Tetapi kalau saudara mau membaca Alkitab dengan suara yang agak lambat, katanya 70 jam 40 menit. Intinya apa, saudara? Dia ingin memberitahukan kepada kita, tidak ada hal yang sulit untuk membaca firman Tuhan, saudara. Tidak, sekali lagi, saudara, betapa pentingnya firman itu. Pujian yang baru kita nyanyikan tadi luar biasa. Firman itu hidup. Hidup di dalam diri kita, sehingga kita bisa bertumbuh dewasa. Semakin serupa dengan Kristus, saudara. Saya percaya saudara mengenal Donald Trump. Ya, di masa-masa peperangan di Timur Tengah itu, dia yang paling menonjol, saudara. Sehingga SBY pernah berkata, ada 5 pemimpin dunia yang memegang keamanan, kedamaian di dalam dunia ini. Salah satunya Donald Trump ini, saudara. Saya membuka artikel yang pernah saya khotbahkan, saya menemukan apa yang pernah dia katakan ketika dia baru saja dilantik menjadi presiden. Apa yang dia katakan, saudara? Ada 3 kalimat yang saya catat. Yang pertama, dia katakan demikian. Semua orang Amerika perlu Alkitab di rumah mereka. Bagus, bagus sekali, saudara. Kalimat yang kedua dia katakan, saya punya banyak Alkitab di rumah. Dan buku itu adalah buku favorit bagi saya. Itu yang kedua. Yang ketiga dia katakan, buku itu menjadi buku favorit bagi banyak orang. Semua yang dia katakan itu luar biasa, saudara. Tetapi jangan hanya ada Alkitab. Jangan hanya banyak Alkitab. Jangan hanya Alkitab menjadi buku favorit kita, saudara. Tapi yang harus kita lakukan adalah apa, saudara? Merenungkan firman Allah itu, saudara.
Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 di sana berkata apa saudara? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam dan seterusnya saudara. Jadi betapa pentingnya kita merenungkan firman Allah itu saudara. No Bible, no rest. Tidak ada orang percaya saudara yang bisa hidup, yang bisa sehat, yang bisa bertumbuh dan menjadi dewasa tanpa melibatkan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari dari hari ke hari saudara. Jadi sekali lagi saudara, betapa pentingnya firman Allah itu saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kasih kepada Kristus adalah dasar dan juga motivasi kita, dorongan kita untuk cinta kepada firman Allah. Ketika kita cinta kepada Kristus, pasti saudara cinta kepada firman-Nya saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ingat Mazmur 119:97 yang saya sudah bacakan tadi. Betapa ku cinta Taurat-Mu, aku merenungkannya siang dan malam. Saudara, ada dua singkatan yang cukup tertarik saya cukup tertarik dan banyak dibicarakan. Apa dua singkatan itu? Singkatan yang pertama adalah gemah. Yang kedua namanya sapa. Apa itu gemah saudara? Gemah adalah singkatan gerakan membaca Alkitab. Yang kedua sapa itu apa? Sapa itu adalah sentuhan Alkitab pagi Anda. Tapi kalau sapa saya rubah bukan sentuhan tapi santapan Alkitab pagi Anda. Apakah di gereja saudara sudah melakukan gemah, sudah bergemah saudara? Ada gerakan membaca Alkitab. Apakah saudara setiap hari sudah sapa kepada Allah? Santapan Alkitab pagi Anda saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan harus menjadi makanan rohani kita saudara. Saudara, akhirnya saya ingin katakan kepada saudara, Anda adalah apa yang Anda baca. Anda adalah apa yang Anda baca. Sehingga ada seorang pernah berkata demikian, katakan kepada saya apa yang Anda baca, maka saya akan katakan siapa engkau. Jadi betapa pentingnya apa yang Anda baca. Saya ingin menutup khotbah saya dengan dua ayat Alkitab. Yang pertama, Amsal 16 ayat yang ke-20. Amsal 16 ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Akhirnya saudara, Filipi pasal 4 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, berbahagialah kita ketika firman menjadi santapan harian kita saudara. Kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, dengan harta, bahkan dengan uang saudara. Karena kebahagiaan itu adalah berkat dari Allah. Bukan hanya sebatas happy, tapi berkat dari Allah. Kita berdoa.